Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hidup kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa, karena Engkau Allah yang sangat baik buat kami, tidak pernah meninggalkan dan melupakan kami umat kepunyaan-Mu. Sepanjang malam Tuhan menyertai, melindungi, membela dan memberkati kami. Dan pagi hari ini dalam anugerah-Mu ya Tuhan, kami boleh bangun dan tubuh yang segar, kekuatan yang baru. Terima kasih buat hari ini lagi ya Tuhan. Kami rindu untuk dikuatkan, disegarkan, dimotivasi oleh kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan tolong kami supaya ketika kami membaca firman Tuhan, merenungkannya, roh dan pikiran kami disingkap, dibukakan oleh Roh Kudus untuk bisa mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan berfirman buat kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur 148 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Mazmur 148. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya, pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya, hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras, hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia, hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Demikian firman Tuhan untuk kita semua pada kesempatan ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, Mazmur kita hari ini merupakan bagian dari Mazmur-Mazmur penutup dari keseluruhan kitab Mazmur yang memanggil setiap makhluk untuk memuji Tuhan. Pemazmur membagi mazmurnya dalam 2 stansa atau kumpulan larik sajak yang ditujukan pada 2 teritori dari alam semesta, yaitu langit dan bumi. Hal ini membantu setiap pembaca dan pendengar untuk dapat mengenal Allah, Sang Pencipta yang mereka puji. Bapak Ibu Saudara, stansa pertama yaitu dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dari Mazmur 148 ditujukan bagi setiap makhluk yang ada di langit. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Kata sorga dalam teks ini menggunakan kata samayim
yang juga memiliki makna langit sebagaimana digunakan dalam kitab Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, panggilan untuk memuji Tuhan diperuntukkan kepada segala hal yang Tuhan ciptakan, yang ada di langit, termasuk di dalamnya matahari, bulan, langit, yang pada masa itu dijadikan sebagai ilah atau dewa oleh bangsa-bangsa lain. Namun sesungguhnya semuanya itu ada dan tercipta oleh karena firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sementara itu stansa kedua di dalam ayat 7 sampai ayat yang ke-13 ditujukan kepada segala makhluk yang ada di bumi. Pujilah Tuhan di bumi. Tidak ada sesuatu pun yang terlewatkan. Semua dipanggil untuk memuji Tuhan, termasuk segala benda yang kita anggap tidak memiliki nyawa, namun semuanya dapat menceritakan kebesaran Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dan tanpa terkecuali setiap manusia, tidak peduli apapun rasnya, kedudukannya, ataupun usianya, mereka semua dipanggil untuk memuji Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhanlah yang mulia dan agung, sehingga hanya Dialah yang layak untuk menerima pujian dari segenap ciptaannya. Bapak Ibu Saudara, pemazmur kemudian menutup mazmur pujian ini dengan alasan utama bagi setiap ciptaannya untuk memuji Tuhan, yaitu karena Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya. Ayat yang ke-14 dikatakan, Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanduk memiliki makna kemenangan atau kebebasan. Tuhan memberikan kemenangan bagi umat yang dikasihinya, dan hal itu digenapi di dalam pribadi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan yang telah dimerdekakan dari dosa dan beroleh kehidupan yang berkemenangan, marilah kita menjawab panggilan Tuhan untuk memuji-muji Dia hari ini selama kita masih hidup di muka bumi ini. Jangan pernah berhenti kita memuji-muji Tuhan. Jangan pernah lelah untuk berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang sangat baik buat kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah melupakan kita. Dia hadir dalam segala musim hidup kita, memberkati kita, menolong kita dalam berbagai keadaan, sehingga kita bisa cakap menanggung segala sesuatu di hidup kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Sang Immanuel ada bersama dengan kita, membantu kita, menolong kita, melewati hari-hari hidup sampai dengan saat ini. Karena itu, pujilah Tuhan, hai semua manusia, pujilah Tuhan, hai segenap umat-Nya, sebab Dia baik untuk kita semua. Tuhan memberkati dan shalom.